Jadi mengapa Jokowi repot-repot kirim truk pembunuh hanya untuk menyingkirkan seorang tokoh yang popularitasnya sudah menyusut drastis? Kalau rezim Jokowi memang senang membungkam kritik, kenapa tokoh-tokoh yang lebih keras seperti Rocky Gerung, Rifai Harun, dan oposisi lainnya tetap bebas bicara? Mereka mengkritik habis-habisan dan masih siaran sampai sekarang. Tak ada satupun dari mereka yang disergap truk di jalan tol. Maka narasi pembunuhan terhadap Hanafi ini terdengar lebih sebagai pengakuan frustrasi ketimbang fakta objektif. Di video yang sama, Amian juga menyebut Jokowi sebagai Raja Tipu, Raja Kibul, bahkan Pinocchio Jawa, dan yang paling kotor keturunan PKI. Lah, ini bukan kritik, ini hinaan. Ini pelecehan politik yang didegradasi jadi fitnah personal. Dan sayangnya, ini bukan pertama kali. Sebelumnya, mereka juga menggoreng isu ijazah palsu Jokowi. Padahal, UGM sendiri sudah mengklarifikasi, Kementerian Pendidikan menguatkan, bahkan Polri menyatakan tidak ada pemalsuan. Tapi mereka terus mengulang. Karena di balik semua kebohongan itu, ada satu keyakinan yang mereka pegang teguh. Selalu akan ada audiens yang percaya. Tak peduli betapa busuknya narasinya, akan ada sekelompok orang yang siap menyambutnya dengan teriakan, hoax, dan stiker WA. Ini bukan sekadar pembusukan nama baik, ini sabotase terhadap akal sehat publik. Dan celakanya, orang seperti Amian yang dulu kita hormati karena keberanian dan idealismenya, kini justru jadi sumber utama kebohongan publik yang penuh dendam pribadi. Saya pribadi dulu adalah pengagum Amin Rais. Di pemilu 2004 saya pilih beliau. Saya percaya dengan semangat reformasinya, keberaniannya melawan rezim lama, dan idealismenya untuk perubahan. Tapi hari ini saya kecewa. Bukan karena dia mengkritik Jokowi, karena kritik itu sehat, tapi karena dia menjual kebohongan dengan bungkus kebencian. Amian hari ini bukan pejuang demokrasi. Ia lebih mirip penjual ilusi yang memoles luka lama jadi senjata politik. Ia tidak sedang mencari kebenaran, tapi pembenaran. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi yang dulu ia perjuangkan. Maka mari kita sudahi semua ini. Cerita soal Hanafi diburu truk pembunuh, soal Jokowi yang doyan menyergap lawan politik, soal ijazah palsu, soal PKI, itu semua bukan wacana politik. Itu racun. Racun yang disebar untuk merusak kepercayaan publik dan mengacaukan demokrasi. Kalau Anda masih percaya pada Amian, percayalah, beliau sedang tersesat. Usianya sudah cukup untuk jadi penyejuk bangsa, bukan provokator. Mari kita doakan agar beliau kembali ke jalan yang benar. Dan untuk kita semua, ayo pakai akal sehat. Demokrasi ini butuh rasionalitas, bukan dongeng. Butuh logika, bukan legenda. Karena kalau kita tidak menjaga warasnya ruang publik, maka bangsa ini akan dikendalikan bukan oleh pemimpin, tapi oleh pendongeng kebencian yang kehilangan arah. Kalau kita tarik ke belakang, semua ini sebenarnya soal satu hal. Kekecewaan yang belum selesai. Amin Rais gagal di puncak. Gagal jadi presiden. Gagal membangun poros politik yang solid.